Bismillah, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita mengupas tentang desain kemasan, pengembangan produk herbal rempah Madura atau obat tradisional Madura itu melalui klaster dan digitalisasi. Nah, ini merupakan tema pengembangan produk bahan baku untuk obat dan rempah. Kemudian topik penelitiannya tentang desain produk obat herbal tersebut, kemudian formulasinya gimana untuk nantinya ada namanya samping desain kemasan untuk pengembangan di klaster. Nah, yang pertama kita lihat tentang pemanfaatan tanaman biofarma yang memang sudah cukup lama di Madura, khususnya di Indonesia. Pada umumnya, kalau kita lihat di data statistik, tanaman obat yang ada di Madura itu mencapai 3,5 juta meter persegi, dan hal ini sangat luar biasa luasnya. Kemudian tersebar di 4 kabupaten di Madura, ada di Bangkalan 58 juta sekian, kemudian Sampang itu lebih sedikit, kemudian yang Pamekasan juga, karena memang areanya yang mayoritas itu ada di Bangkalan. Kemudian kalau dilihat dari permasalahan utama yang dihadapi UKM obat tradisional dan rempah itu memang masalah bahan baku, ketersediaan bahan baku, terutama tentang bahan baku yang berkualitas, kemudian pemanfaatan teknologi yang kalau kita tahu bersama memang masih menggunakan tradisional teknologi, namun nanti tentu untuk peningkatan bisnis, skala bisnis di UKM khususnya di produk jamu, kemudian obat herbal dan rempah tersebut, biasanya kalau untuk skala UKM dia untuk meningkatkan skala bisnisnya tentu investasi yang di SDM dan di teknologi atau proses produksinya. Nah, bagaimana dengan meningkatkan skala tanpa harus penggunaan investasi yang sangat besar di SDM dan proses produksi? Tentu sekarang banyak teknologi inovasi yang bisa dipakai nanti dalam konteks digitalisasi UKM-nya. Kemudian daya saing yang tentu relatif lebih kecil. Kalau dilihat dari market sebetulnya bisa expand ke luar negeri dan sangat besar untuk mencukupi kebutuhan di Indonesia aja. Bagaimana animo masyarakat, kalau kita lihat dari trennya sebetulnya tidak ada perubahan, malah pandemik itu konsumsi mereka relatif slightly aja, jadi turun sedikit aja. Artinya kalau di-compare dengan industri yang lain signifikan penurunan dari sales, tapi untuk industri jamu tersebut masih besar. Tentu kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi herb atau jamu yang memang tanpa efek samping. Kemudian faktor berikutnya tentu tentang masalah kemasan yang masih tradisional, tentang packaging yang plastik yang biasa, skala usaha tadi yang masih kecil, kemudian jangkauan pasar juga terbatas. Nah, tentu butuh digitalisasi yang nantinya bisa menjangkau tidak hanya di Madura saja, tapi juga di seluruh Indonesia dan secara global. Belum terjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang memang sudah memiliki eksis yang ekonomi of skill-nya juga sangat besar gitu ya. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat pada slide berikutnya, pengembangan obat tradisional untuk UKM tersebut tentu nanti dikelompokkan di klaster berdasarkan kinerjanya, kemudian kualitas produk. Nah, kinerja ini nanti ada pertumbuhan yang dinilai dari unit usaha serta tenaga kerja. Kemudian kalau misalnya dilihat dari kapasitas produk, kemudian jumlah tenaga kerja, rata-rata penjualan, investasi awal, lama produksi, dan jumlah cacat produk. Nah, ini penting untuk kita klasterisasi untuk memapping bahwa memang dari beragam yang produsen atau yang UKM yang ada di Madura khususnya ini yang sangat banyak ini, bagaimana mereka bisa untuk mengklasterkan, karena melihat dari memang kalau bisa dilihat dari per skala atau dilihat dari nanti ada kinerja dan kualitas produknya, tentu mereka memiliki internal strength yang juga
sangat berbeda dengan skala yang relatif lebih kecil atau skala yang relatif lebih besar. Kemudian selanjutnya tentu untuk kualitas itu lebih kepada performan fitur. Nah, fitur-fitur yang nantinya memang tentu harus disesuaikan dengan customer preference misalnya. Kemudian reliabilitasnya yang tentu durability dan perceived quality yang based on customernya. Karena terus terang kalau bisa kita lihat potensi yang sangat besar ini kalau bisa kita manfaatkan betul, tentu di samping dampak secara kesehatan secara makro untuk kondisi yang pandemik ini, juga bagaimana menggiatkan driven ekonomi lokal gitu, dan hal tersebut tentu sangat berdampak kepada masyarakat, tidak hanya di kalangan tertentu saja, tapi juga di seluruh kalangan yang memang kalau kita lihat memang UKM tersebut merupakan tonggak dari ekonomi Indonesia. Karena dalam kondisi pandemi kemudian krisis tahun 97, UKM itu tetap eksis di kala perusahaan-perusahaan global yang memang unliquid karena volatilitas dari demand yang memang significantly untuk menurun karena kondisi krisis tahun 97 atau pandemik di tahun ini. Kemudian lanjut untuk rumusan masalah bisa dilihat dengan tujuan penelitian juga, sehingga kalau kita lihat di sini memang kurangnya kajian tentang klasterisasi UKM obat tradisional, kemudian yang berbasis web tentu, karena sekarang digital age itu tuntutan untuk shifting UKM, karena 51% kalau dilihat secara global UKM sudah memaksimalkan untuk berbasis web dan app dan digital marketing, namun sisanya, nah tentu untuk negara Indonesia mungkin relatif ini lebih kecil lagi yang tentu mereka sudah memanfaatkan dan maksimalkan betul, di samping penggunaan sosial media yang masif, kemudian juga end page atau endingnya dari customer journey itu tentu nanti bisa bermuara di web atau di aplikasi. Nah, keberadaan dari digital UKM ini tentu bisa dijadikan strategi branding nanti, di samping juga ekspansi pasar yang tidak hanya lokal saja. Nah, tentunya untuk peningkatan ekspansi tadi, untuk memperluas pasar itu perlu nanti dilihat dari quality produknya yang mana apakah sudah sesuai dengan customer preference dan betul-betul memang itu strengths-nya atau keunggulan dari produknya itu, dari fitur-fitur produknya misalnya tanpa side effect, efek samping, kemudian data empiris yang lebih lengkap, karena memang nanti ada semacam monkey survey mungkin atau Google Form, kemudian memberikan advokasi bahwa keutamaan untuk mengkonsumsi untuk dijamu yang tidak kalah dibandingkan dengan chemical product yang tentunya memang berbeda untuk efek sampingnya, yang urgenitas dari efek samping kalau misalnya kemudian kalau dilihat selanjutnya adalah tanggapan produknya seperti ini, kemudian roadmapnya seperti ini. Kemudian tentu kita lihat dengan adanya desain kemasan, kemudian kita uji pasar, kemudian kita survei, kemudian analisis SEM, kemudian identifikasi dari UKM itu dari 70 UKM, kemudian 150 customer, kemudian pengaruh desain kemasannya, kemudian merancang profil UKM-nya dan analisis modelnya, kemudian desain model klasternya, dan ketemu untuk implementasi dan digitalisasinya. Kemudian selanjutnya adalah tentang, nah ini dia tentang SEM-nya nanti untuk menjawab dari tujuan 1 sampai ke 4. Samping itu tentang analisis cluster, nanti apakah kita lihat tentang kualitas produknya. Kualitas produk itu ada kapasitas, kemudian luas,
luas usaha, rata-rata penjualan, tenaga kerja, dan investasi awal. Kemudian untuk kualitas produk yang tadi untuk kinerja. Untuk kualitas produk tentu di fitur tadi, performance, fitur, conformance, kemudian durabilitas dan perceived quality, dengan menggunakan menentukan untuk jumlah cluster agar diperoleh pemodelan data yang lebih baik. Kemudian selanjutnya untuk kita lihat di sini hasil isian kuesionernya tentang desain kemasan, kemudian tentang yang pertama tentang desain kemasan dulu. Kalau kita lihat di sini nilai min atau rata-rata min persepsi konsumen terhadap desain kemasan sebesar 413 menunjukkan bahwa desain kemasan rata-rata memperoleh penilaian yang sesuai menurut konsumen. Dan ada beberapa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya karena memperoleh nilai di bawah rata-rata, diantaranya yaitu ukuran subindikator sesuai dengan kebutuhan dan mudah digenggam, kemudian identitas subindikatornya dan mudah dikenali. Nah, ini yang masih sifatnya yang komoditi, tentu butuh recognize atau branding. Kemudian gambar subindikatornya adalah mudah dikenal dan lebih menonjol, eye catchingnya yang masih belum, karena biasanya di gambarnya itu lebih relatif lebih sama gitu. Ada gambar tentang penggunaan aplikasi-aplikasi untuk drawing, misal seperti Canva, seperti kolase dan lain sebagainya, itu diharapkan mampu meningkatkan rata-rata min yang khususnya untuk indikator identitas dan gambar. Kemudian informasi dan komunikasi untuk subindikator keunggulan produk yang memang perlu untuk ditingkatkan lagi. Kemudian untuk variabel keputusan pembelian atau Y memiliki nilai rata-rata, kemudian kita lihat Y2T2 itu yang terbesar dengan 4,24, menunjukkan Y2 itu indikator yang sangat sesuai merefleksikan tentang variabel keputusan pembelian atau Y. Nah, kalau dilihat memang desain herbal dan rempah ini sudah sesuai harapan dan keinginan konsumen. Nilai variabel keputusan pembeliannya sudah sebesar 41,3. Nilai min terbesar dari variabel kepuasan konsumen atau Z itu indikatornya adalah Z21 dengan 4,660, menunjukkan desain kemasan herbal dan rempah Madura sangat sesuai dan berikan informasi layanan pengaduan konsumen yang menjadi penting. Nah, kemudian nilai rata-rata untuk kepuasan konsumennya itu adalah 4,29, termasuk kategori yang sangat sesuai. Secara rata-rata konsumen telah puas terhadap desain kemasan yang ada, namun tentu perubahan dari tren dengan digital era tersebut, kemudian viralnya beberapa di short video dan lain sebagainya, secara tentu dinamika dan perubahan yang lebih cepat untuk desain kemasan itu menjadi penting untuk mengikuti perubahan-perubahan tren yang memang sangat cepat untuk mengalami perubahan di era digital ini, dengan adanya video TikTok, kemudian snack video, kemudian short video aplikasi. Tentu bagaimana dari pihak pengusaha itu bisa mengikuti perubahan-perubahan dinamika yang sangat cepat terhadap tren-tren yang ada di era digital ini. Kemudian selanjutnya tentang pengujian instrumen penelitian, uji validitasnya bagaimana dan kalau kita lihat memang seluruh nilai indikator memiliki percent correlation yang lebih besar dari kalau kita lihat 0,3, artinya di sini dinyatakan atribut itu valid, T hitung yang lebih besar daripada T tabel. Kalau misalnya kita lihat di ini, kita lihat misalnya dari item-item keamanan, misalnya ada X11, X12, X13, R hitung, kemudian R tabelnya tentu di 0,3, kemudian
lebih besar 0,7 R hitungnya 0,7, kemudian di ergonomis juga, kemudian dan menunjukkan rata-rata memang kalau dilihat dari R hitungnya di atas dari 0,3, artinya validitas itu sudah memenuhi dari persen correlation yang lebih besar daripada R tabel sebesar 0,3. Kemudian reliability yang Chromeba alfanya lebih besar dari 0,6 menunjukkan memberikan hasil pengukuran yang konsisten dan termasuk dalam kriteria indeks reliable yang sangat tinggi. Karena kalau Chromeba alfanya yang lebih besar daripada 0,6 menurut Purwoto itu berarti dia memiliki kriteria indeks reliabilitas yang sangat tinggi. Saya ambil contoh di sini untuk X-nya itu 0,9, kemudian Y-nya 0,8 dan Z-nya 0,7. Baru setelah itu kita lanjut untuk uji selanjutnya. Selanjutnya tentang uji linearitas. Dalam analisis PLS, asumsi yang harus dipenuhi sebelumnya adalah asumsi linearitas dan menggunakan curve fit. Kalau dilihat nilai dari model linearnya lebih kecil dari 0,05 dan p-value-nya yang lebih besar daripada 0,05 sehingga model dikatakan linear dan memenuhi asumsi yang diterapkan. Kalau dilihat di sini untuk model linearnya tentu menunjukkan nilai model linear kemudian p-value yang signifikan. Nah, selanjutnya adalah tentang model strukturalnya. Nah, desain kemasan terdiri dari indikator keamanan, kemudian ergonomis, ukuran, identitas, kemudian gambar. Kemudian untuk selanjutnya keputusan pembelian terdiri dari kesesuaian, kemudian sesuai keinginan dan sesuai kebutuhan, sesuai harapan. Kemudian untuk kepuasannya terdiri dari indikator kinerja, kemudian kemampuan, harapan konsumen dan minat beli konsumen. Nah, itu yang kalau kita lihat di sini untuk desainnya X1, X2, X3, X4, X5, X6. Kemudian untuk keputusan pembeliannya Y1, Y2, Y3 dan untuk Z-nya Z1, Z2, Z3. Pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Nah, kalau dilihat dari outer model menunjukkan bahwa dengan penggunaan Smart PLS X1, X2, X3 0,8, 0,6, 0,7